Mbak stres nggak diteleponin sama pinjol? Stres. Oh ya? Sampai nangis, sampai Nangis, sampai sempet ada hasrat untuk bunuh diri. serius? Serius, karena mereka ini yang ilegal itu kita hari ketiga aja udah ditagih. Ini gimana Mbak tagihannya? Kok nggak dibayar? Gimana sih? Ngelonte aja sana Mbak. Ketemu lagi di Toko Surya Mongol dan Demon and Friends. Mongol. Ya. Akhir-akhir ini kan kita banyak banget berita ya masalah pinjol-pinjol. Pinjol. Ada yang ilegal, ada yang legal, Ada yang digerebek. ada yang digerebek. Sebenarnya ini bisa jadi solusi, bisa jadi kalau kebanyakan juga lu bisa terjebak. Betul. Katanya ada juga yang cara menagihnya kasar. Betul. Sampai membuat depresi si peminjamnya katanya gitu. Serem juga ya. Betul, Mongol juga ngalamin, Bang. Oh ya? Iya. Sempet lu pinjol? Bukan adek gua yang minjem. Ada lu minjam? Iya, 2017. Gua udah tanya sama adek gua, lu kasih nomor kakak enggak? Enggak, dikasih kakak kandungnya dia. Lu kakak KW? Gua sepupu jadinya. Sepupu? Iya. Tapi nah, teleponnya ke lu? pinjolnya ke telepon ke gue. Bahasanya sopan apa nggak sopan? Ya gitu deh Bang, kayak maksa harus diselesaikan. Harus dibayar. Iya, gue bilang lu kan gue kagak tahu apa-apa. Ya tapi kan si Desk Collection ini juga kan dituntut sama perusahaan untuk menagih karena duitnya udah. Abang, 2017 gue udah di Jakarta, gue kagak tinggal di Manado lagi Bang. Terus dia bilang begini Bang, yang bikin gue mumet. Ntar dimasukin di media sosial. Oh gitu? Lah gue bilang, tuh apa hubungannya sama gue? Terus lu bayar gak? Lah Bang, gue kagak tahu bayar kemana. Terus gue bilang sama adek gue tanya-tanya ini gimana. Ini bagusnya kita mendingan panggilin aja bintang tamu kita biar kita bisa tanya Bang. Ini dia, adenya Mongol. Bukan. Kok adek gue sih Bang? Bukan Bang, orang adek gue di rumah. Oh iya. Adek gue, panggilan. Pinjol adenya Mongol. Bukan. Salah Bang, salah. Bintang tamu kita ini adalah seorang peminjam atau debitur dan juga orang yang pernah menjadi desk collector. Desk collector bagian Jadi dia bagian penagihan. teleponin penagihan. Oke. Ini bukan nama sebenarnya, sebut saja Nia dan Tari. Silakan. Silakan duduk. Jangan duduk. Ya, ini Nah, ada masalah disebut saja dua orang. Ini yang mana Nia, yang mana Tari? Sebut saja ini Mbak Nia, ini Mbak Tari ya. Ya. Oke. Pertanyaan buat Mbak Nia dan Tari. Mbak Nia ini peminjam atau deskol? Deskol. Deskol. Mbak Tari peminjam? Peminjam. Oke. Tahu dari mana, Mbak Tari dulu ya, tahu dari mana akhirnya ada solusi untuk Anda untuk meminjam secara online? Sebenarnya sih temen pernah kena pinjol juga. Dulu taunya cuma yang legal, nggak tahu kalau ada yang ilegal juga gitu. Bedanya yang ilegal sama yang legal? Secara konsumen gitu? Secara konsumen, setelah akhirnya tahu kalau itu ilegal. Ilegal itu 7 hari. 7 hari harus dibalikin? Iya, Bunganya ya bisa 50% lebih. 50%? Iya. kalah rentenir Bang. Kita tuh harus bayar 1 juta, yang masuk itu cuma 500 atau 600 ribu. Ayo harus bayar 1 juta rupiah dalam minjamnya berapa misalkan? Misalkan minjamnya sejuta. Sejuta. Dimasukin ke kita 600 Bang, tapi kita harus bayar sejuta. Iya, Sisa 400-nya dia. Di dia. Didi. Tapi Jadi pas ditagih tetap sejuta. tetap sejuta. Iya. Udah dikasih betul. tahu perjanjian itu belum sebelum dari awal? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Perjanjiannya itu 90 hari. 90 hari. 90 hari. Oh. Gitu dulu. Oke. Buat Mbak Nia, dulu pernah kerja di pinjol yang legal atau yang ilegal? Dua-duanya pernah, di ilegal pernah, di legal juga pernah. Di legal pernah, di ilegal pernah? Iya. Oke. Waktu di ilegal dulu deh gitu. Sebenarnya seperti apa sih kamu? Hanya menerima data siapa yang belum bayar, nomor teleponnya, alamatnya, atau gimana? Jadi ada sistemnya. Nah, di sistem itu ada nama, ada nomor KTP, terus juga ada kontaknya juga kelihatan di situ. Dia ngasih nomor telepon siapa aja? Enggak, kita bisa ngakses kontaknya si debitur. Di dalam handphonenya? Iya. Alamatnya atau mapsnya juga bisa kita akses. Bisa diakses? Iya, bisa. Oke, berarti kalau misalkan Mbak Tari adalah debitur, di database Anda,
semua kontak di handphonenya Mbak Tari bisa diakses? Bisa. Oh gitu Bang Mongol. Gitu. Ada nomor telepon itu. Ada nomor telepon Mongol kayaknya di Nah, sini. kita nggak tahu gimana sistemnya, tapi yang pasti ini perlu Anda ketahui ya buat teman-teman. Ini terserah, ini pilihan Anda ya. Anda Iya. mau pakai fasilitas pinjol atau tidak, tergantung kebutuhan Anda. Tapi yang pasti kita Ah. sudah tahu bahwa pihak mereka bisa melihat, mengakses apapun yang Data. ada di phone book kita. Oke. Tapi itu kan buat yang itu Bang, buat yang ilegal. Kalau yang legal itu kan yang udah disetujui oleh OJK. Iya, pasti udah ada disetujui pemeriksaan. oleh Bank Indonesia yang sebagai dan sebagainya Oke. kan. Oke. Tapi kalau yang ilegal itu yang berbahaya Bang. Ilegal itu kadang nggak pakai sopan kata temen. Oh ya? Iya, kadang nih Mongol nih, nomor abang nih ada di handphone Mongol. Abangnya yang ditelepon, padahal kan nggak ada hubungan apa-apa Bang. Lu belum nge-save nomor gua kan, Mal? Enggak Bang, Nah, enggak, karena gue emang jarang. gua yang nge-save nomor telepon lu, ntar lu diteleponin. Wah, abang pinjam di mana Bang? Mbak Tari waktu itu sempat minjem paling gede sampai berapa? Ditotalin atau satu aplikasi? Ditotalin? Ditotalin. Kalau sama bunganya ditotal-totalin mungkin 50 lebih kali ya. 50 juta lebih, guys. Tapi yang diterima nggak segitu. Tapi Yang perlu dibayarkan 50 jutaan. Iya. Yang diterima Nggak nyampe. nggak nyampe? Nggak nyampe. 40 something. Nggak nyampe. Nggak nyampe 40? Nggak nyampe. Jadi pernah ada satu kejadian, tiba-tiba masuk uang sekitar 5 juta. Kecil-kecil tapi nominalnya. Pas dicek aplikasinya total ada banyak aja. Dan begitu ditotalin yang harus dibalikin, nyampe lah 20 ke atas. 20 ke atas. Tapi itu dari satu pinjol atau Mbak Tari punya beberapa pinjaman online? Iya. Kan kadang-kadang di Facebook di mana-mana ada pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Nah kita kadang kan dari sini ngambil sejuta, sini ngambil sejuta, digabungin jadi satu. Enggak, kalau jadi tahu itu ilegal itu, kita ngajunya platformnya satu. Ternyata satu itu beranak pinak. Jadi dari satu aplikasi itu bisa total jadi 50. Wow. 50 aplikasi. Mbak Nia, emang waktu yang di ilegal ya, gue bicara yang ilegal. Memang sistemnya seperti itu? Ya betul, yang dikatakan sama Mbak Tari betul kayak gitu. Jadi Oke. memang ya ini apa ya? Memang semacam apa Jebakan. ya? Jebakan gitu. Jadi kadang misal si Mbak Tari udah ngelunasin tanpa sepengetahuannya Mbak Tari transfer lagi tuh. Iya. Nah, itu dia ada Mongol. Iya, Serius loh? Betul. 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 Bukan ketika lu minjam, udah lu lunasin, misalkan lu minjam lu dapat 600, udah sejuta, oke gua rugi lah ya. Lu transfer Lunasin. sejuta, selesai. Nggak selesai juga? Enggak. Tiba-tiba datang lagi? Iya. Datang lagi dan Masuk lagi ke rekening Bang. kita nggak tahu Padahal itu kita kapan. nggak CC. Padahal lu Iya. nggak pinjem? Enggak. Dan kita nggak tahu tiba-tiba, ya kita nggak tahu itu uang dari mana gitu. Tiba-tiba ada tagihan aja. Tiba-tiba tagihan. Iya, terus Duitnya masuk. cek aplikasinya, Oh. ada. Kita seolah-olah ngajuin. Jadi di situ pun yang bikin kejebak adalah kita dipaksa kalau nggak ngelunasin bayar perpanjangan Perpanjangan tuh? tenor. Jadi Tenornya jadi lebih iya, panjang. Iya, tapi cuma nambah seminggu dan bayarnya itu misalnya yang cuma 300, 400. Nah, itu yang bikin kejebaknya di situ juga. Oh, gitu. Nah, buat Mbak Nia, ada orang yang bisa hilang nggak dari radarnya pinjol? Sepengalaman lo nih, hilang aja hilang gitu. Misalkan katakanlah dia emang niatnya mau nipu, pinjol banyak, terus dia hilang. Nggak ngaktifin handphone dan segala macam. Ada. Bisa. Ada? Bisa sih. yang hilang? Ya karena nomornya udah nggak aktif atau biasanya kayak gitu orangnya juga lama-lama udah paham juga sih kayak sistemnya gitu. Ada juga debitur yang kayak misal dia mungkin udah berpengalaman ya udah terbiasa minjol gitu. Jadi dia ketika dia ngajuin pinjol dia pakai HP baru dan kontaknya itu cuman kontak baru atau diisinya kontak palsu gitu. Jadi pas jatuh tempo atau sebelum tempo ditagih, HP itu mati, nomor itu mati, ya udah nggak ada bekas. Berarti lagi. database pinjol ilegal itu cuma dari handphonenya aja? Lo tracking si handphonenya, ketika tracking yang mati lo nggak bisa ini lagi? Atau dari KTP-nya lo datengin segala macam? Nggak didatengin sih. Nggak Didatengin. Cuman ancaman-ancamannya doang didatengin, tapi padahal nggak didatengin. Mbak Tari waktu itu buat apa sih? Kalau awal mulanya kena pinjol itu, kalau kita bilang sih gali lubang tutup lubang ya. Jadi ada kebutuhan yang lain, Terdesak, terdesak, terus akhirnya jalan keluar paling cepat paling itu. cepat
pinjol, tapi waktu itu kan taunya yang legal-legal ya Mas ya. Gitu kan. Nah, yang legal ini terus tiba-tiba Nunggak yang legal. enggak, belum nunggak. Belum nunggak. Cuman udah waktunya bayar. Udah waktunya bayar. Uang yang harusnya masuk belum masuk. Kita kan udah ada penghasilan nih. Iya. Uang yang harusnya masuk belum masuk nih. Belum masuk. Nah, terus teman bilang ya udah dicoba aja yang ini, gitu kan. Pinjol lagi. Nah, karena Untuk pinjol nggak menutupi- taunya itu ilegal. Oh, tadinya buat tutup yang legal. Iya. Nutup yang ilegal. Nah, di situ kita nggak pernah pakai uang yang dari ilegal itu sama sekali. Jatuhnya jadi kayak gali lubang tutup lubang aja. Oh gitu. Iya. Berarti dari margin-margin itunya doang. Tapi sekarang mau nanya ke Mbak Nian. Kalau deskol itu apa dan tugasnya itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma buat telepon, halo selamat siang dengan Bapak Roni Immanuel, saya ingin menginformasikan tagihan Bapak sebesar 50 miliar belum dibayar. Tolong dibayar, jika tidak saya akan sebar foto telanjang Bapak. Oh seneng. Lu nggak seneng di foto telanjang? Gak mungkin lah bang, gua sebar-sebar minimalis. Nah tugasnya deskol tuh apa dan tugasnya apa? Desk collection atau deskol itu tugasnya buat ngingetin sekaligus nagih si debitur. Selain nelpon juga ini chat juga, by chat. Tapi WA. boleh dicontohin nggak? Mungkin ada nggak deskol sekalian ngancem sama orangnya kalau semalam udah ditagih 3 kali kagak bayar-bayar terus ngancem, karena kan Mongol dapat informasi banyak tuh mereka ngancem nyebarin Ya. foto-foto yang mungkin foto siapa terus ditaruh kepala kita. Ya, karena ya nggak itu karena bisa diakses handphone ya. Iya. Kasihan lo gua ada Twitter. Gimana, Mbak? Iya betul, ada ancamannya juga. Kalau di ilegal ada ancamannya juga. Kalau yang di legal, bahkan pernah kerja di keduanya. Nih. Kalau di legal nggak boleh karena ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Iya. Hanya mengingatkan. Ada trainingnya nggak sih? Ada. 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 Coba kamu ngomong sekasar-kasarnya buat nge-push, kamu sadar nggak bahwa pekerjaan kamu itu bikin stres orang? Mbak stres nggak ditelepon sama pinjol? Stres. Oh ya? Sampai nangis, sampai Sampai sempet ada hasrat untuk bunuh diri. serius? Serius, karena mereka ini yang ilegal itu kita hari ketiga aja udah ditagih. Hari ketiga? Hari ketiga. Mau saya kasih contoh nggak nagihnya mereka? Coba, gimana? Pengalaman kamu nih, pengalaman kamu. Nih maaf ya kalau agak Gak apa-apa. kasar. Gak apa-apa. Aman. Udah antar gimana editor aja. Dengan Mbak Tari ya? Ini gimana Mbak tagihannya? Kok nggak dibayar? Gimana sih? Ngelonte aja sana Mbak, biar bisa Buset. bayar. Ngomong gitu? Ya. Apa sih kayak gitu? Iya. Kalau yang ilegal, Bang. Kalau Nah. ilegal kayak gitu. Jangankan itu by phone, by broadcast, SMS atau WA, mereka lebih kasar. Temen lo yang namanya ini punya utang sama kita gitu-gitu. Enggak gitu. Gimana? Dicari, Tari si anak haram, suruh dia bayar hutangnya sekarang. Bajingan. Oh ya? Serius. Gua ada tuh, Bang, di WA. Ah, serius lo? Ada serius. Serius. Segitunya? Itu yang di broadcast. Ke orang tua, ke teman, ke semua, itu yang di broadcast. Terus waktu orang di broadcast kayak gitu lo bukan hanya dapat push dari si pinjolnya dong, lu dapat push dari keluarga lu juga dong. Iya. Like semua orang tahu bahwa lu terjerat itu gitu. Iya, dan mereka cuma bisa nyalahin. Bilang, lo ngapain cantumin nomor gue? Padahal kita nggak nyantumin sama sekali. Jadi kayak dipermalukan, Bang. Akhirnya itulah yang membuat orang banyak bunuh diri. Iya, stres. Ah, masa sampai ada yang Lo, Bang, ada Serius, lo, Bang, ada. gara-gara pinjol. Oh iya? Ada. Iya, Bang, udah nggak tahu karena tiap hari ditagih. Oke. Kalau kita bilang mau cari dananya dulu, dibilang dasar nggak punya otak. Kenapa baru nyari dana sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Lo minjem kita kasih gampang, kenapa mau mulanginnya susah? Kayak gitu Segampang itu tapi emang minjemnya. Apa aja sih persyaratannya? bahasanya. KTP sama selfie sih. Selfie bareng KTP gitu. KTP gitu. Iya. Mbak Nia dapat bonus nggak sih kalau akhirnya berhasil nagih? Dapat. Bonusnya deskol di ilegal sama legal, itu bonusnya gedean di pinjol ilegal. Ilegal. Oh gitu. Jadi Iya. itu maksudnya setiap kali nelpon nasabah yang berhutang yang akhirnya telat bayar itu kasih target sehari 10 nasabah, nanti 10 nasabah dapat 500.000 gitu. Lebih dari 10 sih, biasanya sehari itu bisa sampai 70 nasabah yang ditagih. 70 nasabah? Iya, bahkan bisa sampai ratusan, sampai 200 itu pernah. 200? Betul. Berarti 200 kali orang kamu maki-maki untuk menagih. Ya. Bisa masuk sinetron Hidayah ini bocah. Tapi dari 200 itu juga Tapi kalau nggak berhasil, semuanya aktif. bonusnya berapa sih? Nih, Bonusnya di legal apa ilegal nih? ilegal. Di ilegal
ya sebulannya itu bisa sampai 8 jutaan lah, sedikitnya ya 8 juta bisa dikantong. Tuh, kerjaan di mana lagi maki-maki orang dapat 8 juta sebulan. Tapi sekarang masih terjerat itu atau akhirnya sudah keluar memutus rantai itu? Itu pengalaman di tahun lalu ya. Karena kan itu terus-menerus. Iya, itu terus-menerus. Apa yang terjadi sama hidup lo? Sorry, gue nanya itu dulu. Saat Berpengaruh. terjerat itu berpengaruh banget gitu. Jadi mengakibatkan juga kita kadang harus gali lubang tutup lubang, entah minjem sama teman atau sama siapa. Pikiran parah banget pasti. Pikiran parah banget. Terus sempat mau bunuh diri. Sekarang sih udah survive ya, karena kita punya komunitas. Komunitas apa? Curhat korban pinjaman online. Ada? Wow. Ada. Di Instagram, di Twitter? Instagram ada, di YouTube-nya ada, di Facebook-nya Bukan ada. hanya masalah curhat, tapi juga ada teman-teman yang bisa bantu untuk Support. Supaya kita saling menguatkan. Karena gini, ketika kita terjerat pinjol, bukan masalah kita bayar utangnya. Secara psikologis kita tuh tertekan dari penagih-penagih ini yang nagihnya secara paksa. Kita sebenarnya mau bayar, tapi kan kita upaya cari uangnya dulu gitu. Dengan bunga sebesar itu kita juga bingung mau bayarnya gimana. Pernah saya ngajuin untuk bayar pokoknya aja nggak dikasih. Harus sama bunganya? Harus sama bunganya. Oke. Tuh. Kalau Mbak Nia, kan pekerjaan sebagai seorang deskol ini kan pekerjaan yang paling banyak, kalau bahasa gaulnya dianjing-anjingin Bang. Iya. Oleh masyarakat. Paling banyak dimaki-maki oleh masyarakat. Ya. Nah, dengan kondisi Mbak Nia menjadi seorang deskol, udah tahu nggak resiko itu dan keluarga bagaimana? Tahu nggak kalau Mbak Nia itu kerja di deskol tersebut? Keluarga, temen gak ada yang tahu. Ya nggak berani ngasih tahu juga lah kayak gitu. Iya. Kamu sekarang duitnya banyak ya, Nia ya? Iya, maki-maki orang aja tiap hari. Boleh sharing nggak ke orang-orang di luar sana mungkin yang sekarang lagi pusing banget karena masalah ini? Gimana caranya biar lu selesai, biar lu keluar, karena lu udah keluar, udah selesai akhirnya dari lingkaran itu kan? Kalau dari lingkaran itu udah selesai, nggak terulang lagi lah. Apa sekarang Mbak tadi punya pinjol malah? Gak. Lebih ke sekarang lagi menyelesaikan satu-satu. Oke. Yang bisa dicicil. Jadi kalau kayak yang legal, itu kan bisa dicicil. Ya, terus caranya bisa keluar dari situ gimana? Karena kan tadi udah, apa namanya, komunitas Iya, korban pinjaman pinjol. online. Ada solusi juga di situ. Boleh di-sharing mungkin sama teman-teman di sini? Oke, jadi ketika itu kan dapat solusi nih. Solusinya? Setelah kenal grup ini dapat solusi. Lebih ke bukannya menyuruh galbay ya, tapi Galbay lebih itu apa? gagal bayar. Oh, gagal bayar. Baik. Tapi Terus? lebih ke oke, take your time dulu. Ini pinjolnya di stop dulu, nggak usah gali lubang tutup lubang lagi, karena ketika kita kena pinjol, jatuhnya kita akan gali lubang tutup lubang. Betul. Gimana caranya untuk kita Dari satu pinjol ke ke pinjol yang lain untuk nutup itu aja. Orang-orang kan ngiranya kita pakai buat foya-foya ya, enak banget itu. Ternyata nggak poya-poya. Iya. Nah, terus ya udah pinjolnya di stop dulu, nggak usah gali lubang tutup lubang, istirahat dulu. Kita fokus sama solusinya, bukan fokus sama masalahnya, fokus sama solusinya. Gimana kita menata keuangan lagi. Oke. Gitu. Jadi dan nggak usah Disisihkan. pinjem dulu juga, benar-benar fokus kerja, fokus ini. Nah, kalau untuk ada teror kayak gimana? Kebetulan karena saya sebelumnya kan memang stres ya. Tuh, untuk nanganin teror ini sendiri semua segala macam. Nah, di grup ini kita ada support sistemnya. Oke. Gitu. Nah, untuk yang tidak sanggup menghadapi teror, ada timnya yang menghandle itu. Oh ya? Ya. Yang sudah siap menerima teror gitu? Iya. Oh, yang ngangkat dia gitu? Iya. Oh. Yang angkat, yang ngerespon itu tim itu. Oke. Mbak Nia, selama menjadi deskol, punya rasa iba nggak sih sama Denny? Kasian juga nggak sih gitu? Lu omel-omelin, maksudnya ada nggak sih kebesit? Aduh kasihan banget nih, gue juga nggak tega nih ngomelin Mongol gitu. Ada. Ya rasa iba pasti ada lah ya gitu. Apalagi kadang alasannya anak saya sakit Mbak gitu. Terus kadang ada alasan Mbak nanti dulu ya Mbak gitu. Anak saya ini buat biaya sekolah anak saya gitu. Ini buat berobat ibu saya gitu. Cuman kan dari atasan juga nge-push gitu. Ini perusahaan bukan lembaga sosial gitu. Oh iya benar. Jadi ya di situ apalagi kalau misalnya belum target ya udah tetap di-push aja itu. Mau alasannya apapun ya tetap ditagi, tetap
diingetin buat segera lunasin gitu ya, minimal dicicil dulu gitu. Oke. Apa alasan yang paling aneh yang pernah lo dengar? Alasannya itu rata-rata itu ATM ketelen. Sering banget nih ATM ketelen. Ketelan sama dirinya sendiri kak? Kelolotan bang, kelolotan ATM. Kenapa Mas ATM? Terus Saya pakai. terus ini apa itu sistemnya error. Oh, buat bayarnya. Mbak Iya. pernah ngalamin itu? Itu pernah saya pakai Oke, alasannya. lanjut. Terus alasan lain lagi itu ini apa ya? Duitnya belum ditransfer dari temen gitu atau dari saudara. Itu paling sering sih itu atau enggak hujan gitu. Hujan Mbak, ini ATM-nya jauh gitu, harus jalan sampai berapa kilo gitu. Udah biasa sih gitu alasan-alasan kayak ATM ketelen, alfa ini, error ini segala macam, M-banking susah dibuka segala macam gitu. Tapi kalau orangnya udah hilang, udah itu bagian resiko dari perusahaan gitu. Iya ya udah kalau misalnya nomornya nggak aktif gitu ya, nomor dia nggak aktif, nomor Yang lainnya yang juga lain nggak dihubungin nggak bisa gitu ya, udah mau gimana lagi gitu. Kalau nomornya nggak aktif, lo nyecerik ke orang-orang yang ada di itu semua. Iya, ngincernya yang orang-orang ada di kontak dia. Lo bilangin tuh sama si ini gitu-gitu. Iya. Kalau ternyata orangnya meninggal terus gimana? Kalau orangnya meninggal ya Harus dibuktikan dengan akta. Sejauh ini nggak ada yang meninggal sih. Cuman udah bukan skop kerjaannya dia kali. Kalau udah nggak bisa dihubungin, dia masih di skop orang yang bisa dihubungin atau kontaknya bisa dihubungin. Setelah itu mungkin ada divisi lain. Nggak mungkin dianggap hilang gitu aja sih sebenarnya. Wow. Nggak mungkin nggak didatengin sih menurut gua, karena kerjaan Nia cuma sampai situ doang gitu. Iya. Sampai berapa sih paling banyak yang lo tahu orang minjem? Kalau di ilegal itu tagihan paling tinggi itu 2.800.000. Paling tinggi 2.800.000. 2.800.000. Iya, itu pun yang cair seperti yang Mbak Nia, Tari. Mbak Tari, iya. Sebenarnya nggak segitu, utangnya cuma sekitar ya 1 juta. sejutaan atau berapa gitu. Oke, berarti pinjol ini emang kecil-kecil ya pinjaman ini? Ya emang kecil-kecil. Dari ratusan ribu, Ya paling kecil itu 300.000. 300.000. Iya. Maksimal itu paling gede yang lo tagih 2,8 juta. Betul. Pernah ngerasa depresi nggak sih kerja di pinjol-pinjol ilegal seperti itu? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Karena dia pressure juga dari atas kan? Iya. Iya, tiap dia hari. harus ngubungin, orang dihubungi di atas ngegencet. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak sih. Udah enggak ya? Udah dilegal. Udah enggak. Enggak juga. Kayak Enggak gitu. juga. Gak Enggak mau, juga. udah kapok lah. Kita berdua masuk. Ngapain? Mau jadi deskol. Aduh, maki-maki orang cuma buat 2.800.000 ngapain? Oh iya benar ya. Ya ini balik lagi ke teman-teman. Itu sebuah kemudahan yang bisa digunakan secara bijak. Ya. Yang pasti kita menghimbau, kemarin juga ada digerebek yang ilegal kan Iya. banyak. Kalau bisa cari yang Kalau bisa legal. cari yang itu pun kalau sudah kepepet banget gitu. Mbak tadi mungkin ada pesan buat orang-orang di luar sana yang ada apa gue pinjam ke pinjol aja ya. Sebaiknya nggak usah pinjem ke pinjol legal sekalipun. Baiknya kalau misalnya memang sedang dalam kondisi sulit, ya kalau ada teman atau keluarga yang bisa diminta tolongkan dulu, minta tolong sama teman atau keluarga. Tapi kalau nggak ada, ya sudah pasrah dengan situasi, fokus dengan usahanya, jangan fokus sama masalahnya. Ini salah satu founder di komunitas kami, quotes-nya itu. Setiap kita nyebutnya member, setiap teman-teman member yang baru bergabung selalu kita sampaikan. Sekarang waktunya fokus sama usahanya, sama tujuannya, masalahnya tinggalkan. Oke. Jadi kita jangan terlalu fokus ke sana. Kalau Pinjol Mbak Nia? nggak usah. Ya. Kalau dari saya, kalau memang terpaksa mau minjol atau mau minjem gitu, pinjol ini sebenarnya menurut saya ya ada manfaatnya, Ya. ada manfaatnya. Tapi itu untuk dana darurat gitu, jangan dijadikan dana konsumsi gitu. Nah betul. penyakitnya orang-orang ini banyak yang menjadikan pinjol ini dana konsumsi. Itu dia. Iya. Bahkan ada yang mau ikutan ya main-main forex, saham, ambilnya dari Ya betul. Kadang juga orang-orang judi online juga dari minjol, dananya dari minjol. Padahal harusnya pinjol ini buat dana darurat gitu. Jangan buat dana konsumsi harian. Itu kalau misalnya dijadiin dana konsumsi harian ya gitu akhirnya ya gali lubang tutup lubang Kejebak begitu terus terus ya. kejebak gitu. Berarti, Apalagi berarti mungkin paling bener Bang turunin gaya hidupmu. ya. Ya kan?
dengan kondisi pandemi seperti ini, jangan lagi bergaya hidup seperti sebelum pandemi. Iya, betul. Akhirnya kita bisa kejebak ke hal-hal yang nggak pada tempatnya. Kalau nggak darurat banget, mendingan ke teman dulu. Iya. Kalau nggak ke saudara dulu, masih banyak kok yang mau bantu. Iya. Tuh, Acel dengerin Cel. Dengerin, Cel. Dengar. Betul. Tapi Ambil pinjol buat beli miras aja kamu. Wow. Tapi Bang, pemerintah juga udah ngasih tahu Bang. Ya. Jadi pemerintah memberi solusi di setiap masyarakat yang mengalami masalah dengan pinjaman online, baik legal maupun ilegal, Bisa ngadu. langsung ngadu. Dan Ya. yang paling penting pemerintah mengingatkan adalah di saat kau punya uang, menabunglah Bang. Iya, betul. Menabung lah, entah cuma cepet kalau kita kumpulin 60 tahun kan tetap aja menjadi duit besar. Iya, betul. 60 tahun lama juga ngumpulin cepet-cepet ya. Ya Bang, kan anggap aja kan kalau kata emak gua, duit tabungan itu celengan yang hilang. Celengan yang hilang. Anggap aja duit hilang Bang. Iya, Jadi entah tahu punya gue ada duit 600 juta. Ya lumayan kan. Lumayan daripada ginjal hilang. Ya coy, jangan. Jadi buat teman-teman semuanya, ya menyikapi segala sesuatu harus dengan bijak ya Bang ya. Ya. Dalam hal pinjaman online dan Betul. sebagainya. Dan buat teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia online pinjaman online yang ilegal, Kalau terserah dah. ya terserah lu deh. Iya. Pokoknya terima kasih buat Mbak Nia dan Mbak Tari. Mbak Tari, terima kasih banyak udah banyak semuanya. ngasih tahu ke kita. Buat teman-teman juga bijak-bijak lah Betul. pakai duit lo. Ya, Ya. kalau nggak kepepet-kepet banget, coba pinjam ke saudara dulu atau pinjam ke teman Betul. dulu. Jangan sampai terjebak, nantinya lu nggak susah keluarnya. Dan kalau Anda sudah terjebak, sudah di dalamnya, silakan langsung ke mana tadi namanya? Instagramnya? Oh, curhat korban pinjaman online. Curhat korban pinjaman online. Atau mungkin ke divisi dari pemerintah yang memang Betul, sudah ditunjuk betul, untuk betul. mengatasi masalah Betul, ini. betul. Ya, terima kasih Jangan banyak lupa- sekali lagi. Ya, Jangan lupa terima di kasih banyak. subscribe, di like, di share, dan lonceng. Dan lonceng. Sampai ketemu lagi, Softbox. Bye. Bye.